Silahkan dibuka Al-Jadid, Kitab Tauhid. Sekarang sampai buku kecil Takut terhadap syirik, halaman 17, dalil yang keempat. Kemarin kita telah menjelaskan bahwa kenapa kita takut syirik, karena syirik dosa yang tak terampunkan kecuali taubat sebelum meninggal. Yang kedua, kenapa kita takut syirik, karena Nabi Ibrahim saja takut kepada syirik. Yang ketiga, kenapa kita takut kepada syirik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya terjatuh ke dalam syirik. Bagaimana orang-orang besar seperti Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad saja takut berbuat syirik, apalagi kita. Nah, sekarang dalil yang keempat. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata," bersama, "wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Diulang. Ayo Pak Deden artinya. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, niscaya ia masuk dalam neraka. Barang siapa yang mati, yaitu meninggal dunia, dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, apakah menyembah patung, apakah menyembah pohon, apakah menyembah kuburan, atau yang lainnya, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Asy-syarhul ijmali, penjelasan global, yukhbiruna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam hadis ini, anna man sarafa syai'an mimma yakhtassu bihi Allah, bahwasanya barang siapa yang memalingkan sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah, ila ghairihi, kepada yang lainnya, yakni beribadah kepada selain Allah, wa mata musirran ala dzalik, dan dia meninggal dunia dalam keadaan terus menerus seperti itu, fa inna ma'alahu ilan nar, bahwa tempat kembalinya ke neraka. Itu. Jadi kalau mau lihat syarahnya, saya sudah siapin bukunya yang mau beli, ya, di luar 150.000. Nah, jadi kalau ini buku matannya, kalau yang besar ini sudah punya, itu syarahnya. Al-Jadid, Syarah Kitab Tauhid. Jadi kalau menjelaskan sama anak nanti, sama istri, ada keterangannya. Al-fawaidu, faidah yang diambil, man mata ala syirki dakhalan nar, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik atau dalam kesyirikan, dia masuk neraka. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Fa in kana syirkan akbar khullida fiha, kalau syiriknya syirik besar, masuk nerakanya kekal selama-lamanya. Seperti ruku dan sujud kepada kuburan, tadi namanya syirik besar. Wa in kana asghara udhiba ma syaa Allah, Masya Allahu lahu, apabila dosa syiriknya syirik kecil, maka dia diazab oleh Allah sesuai dengan yang Allah kehendaki.
Masya Allahu lahu ayyu'adzib thumma yakhruj, kemudian keluar. Kalau syirik kecil disiksa di neraka, tetapi enggak selamanya. Pada saatnya dia keluar dari neraka karena keimanan yang ada di hatinya. Kalau kita minta langsung surga, jangan mampir di neraka. Yang kedua, annal ibrata fil a'mali khawatimuha, bahwasanya ibrah dalam amal itu adalah penutupnya. Jadi hidup ini kita masih muda, rajin ngaji, masih muda, rajin sholat. Bagaimana nanti penutupnya, tuanya? Ada orang yang Masya Allah rajin ke masjid, rajin. Begitu sudah tua, justru malah malas ke masjid. Malas ke masjid. Sampai akhirnya wafat dalam kondisi tidak lagi sholat ke masjid. Bahkan diingetin saja suruh sholat, malah marah. Na'udzubillah. Nah, kita enggak kepengen begitu. Itu namanya su'ul khatimah. Kita minta husnul khatimah. Dan di antara penyebab orang su'ul khatimah adalah riya, pamer. Salatnya di masjid paling depan, selalu paling depan. Begitu satu hari ketinggalan di belakang, sedih luar biasa. Aduh, kenapa saya ketinggalan? Gak hebat saya. Jadi selama ini salatnya di depan biar dianggap hebat. Itu dia. Makanya harus diikhlaskan. Niatlah karena Allah. Niatlah karena Allah. Setan itu pinter aja menggoda manusia. Gimana enggak pinter? Dari semenjak dilahirkannya tugasnya goda manusia. Udah lihai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka enggak selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah. Dalil berikutnya, halaman 18. Muslim, imam ahli hadis, Muslim bin Hajjaj. Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Diulang. Deden. Ayo Pak Deden. Barang siapa menyembelih Allah mati dalam keadaan tidak berbuat syirik padanya sedikit pun, pasti masuk surga. Tetapi barang siapa menemuinya mati dalam keadaan berbuat sesuatu syirik padanya, pasti masuk neraka. Wali Muslimin an Jabir, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Semoga kita ketemu Rasulullah nanti di surga. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Allah apa? Meninggal. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah meninggal, ketemu Allah. Makanya ketika ada orang katanya ketemu sama dokter, gitu, kata dokter, bukan saya yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan siapa? Allah. Pasiennya marah. Enak aja Pak Dokter, yang menyembuhkan Allah, kok yang dapat duit Pak Dokter? Itu. Ya kalau nggak mau ya silahkan aja langsung ketemu dengan Allah.
Dari ketemu dengan Allah maksudnya apa? Mati. La yusyriku bihi syai'an, dan dia tidak berbuat syirik sedikit pun. Mati tidak berbuat syirik, dakhalal jannah, masuk surga. Maka kalau mau meninggal baca la ilaha illallah. Itu kalimat pembebas dari kesyirikan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa man laqiyahu, barang siapa yang berjumpa dengan Allah yaitu meninggal, yusyriku bihi syai'an, dalam keadaan dia menyekutukan Allah, mati jimatnya belum dibuang, masih ada disimpan aja, itu dia, belum taubat, jimatnya ada batu di antaranya, itu dimasukin air dalam baskom. Kalau ngapung berarti hidup, kalau tenggelam berarti dia mau mati. Namanya batu diceburin ke air apa? Tenggelam, mati beneran. Begitulah orang pada pakai jimat-jimat. Buang sekarang. Dulu pernah belajar ilmu kanuragan. Punya jimat ini, jimat itu, buang itu. Gak ada gunanya jimat itu. La taziduka illa wahnan, tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan. Mati belum dibuang itu jimatnya, belum taubat, dakhalan nar, kata Nabi, masuk neraka. A'udzubillah. Asy-syarhul ijmali, penjelasan globalnya, yukhbiruna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam hadis ini, anna man mata la yusyriku ma'allahi ghairah. Barang siapa yang meninggal dunia tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, la fi rububiyyati wala fil uluhiyyati wala fil asma'i was sifat, tidak menyekutukan dalam rububiyah, jadi tidak meyakini ada pengatur alam semesta kecuali Allah. Sebab ada yang meyakini ada yang ngatur alam selain Allah. Siapa? Wali kutub katanya, menurut tarekat sufi. Bahkan ada wali yang kalau dia bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Ya Allah. Dia padahal dia sendiri diciptakan oleh Allah. Dia tidak meyakini seperti itu. Wala fil uluhiyah, juga tidak menyekutukan Allah dalam uluhiyah, dalam peribadatan. Wala fil asma'i was sifat, dan juga tidak menyekutukan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dakhalal jannah, dia masuk surga. Jadi masuk surga itu terbebas dari 3 macam syirik. Syirik rububiyah, syirik uluhiyah, syirik asma was sifat. Dia terbebas dari ini semua, masuk surga. Wa in mata musyrikan billahi azza wa jalla, dan apabila meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah azza wa jalla, fa inna ma'alahu ilan nari, maka kembalinya ke neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Al-fawaid, faedah-faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Pertama, itsbatul jannati wan nari, menetapkan tentang adanya surga, adanya neraka. Sekarang sudah ada atau belum? Sudah. Mana dalilnya? Dalilnya dalam surat Al-Baqarah, diantaranya uiddat lil muttaqin. Dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah menuju ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Disediakan, namanya disediakan, ada atau belum? Ada, sudah disediakan.
Bahkan Nabi pernah mendengar suara terompak sendalnya Bilal di mana? Di surga. Padahal Bilalnya masih hidup. Suara terompahnya sudah kedengaran di surga. Luar biasa. Berarti Bilal pasti masuk surga. Semoga kita dengar Bilal nanti, ketemu Bilal. Ya. Nah, kalau ketemu Bilal, coba azannya kayak apa sih gitu. Nah, kita sekarang bingung azan yang bagus kayak apa? Azannya Bilal itu, yang bikin orang Syria menangis. Neraka sudah ada, dalilnya dalam surat Al-Baqarah. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Yang disediakan bagi orang kafir. Berarti neraka juga sudah disediakan. Sudah ada, dan neraka surga kekal selamanya. Tidak seperti Mu'tazilah yang mengatakan neraka dan surga fana. Nanti masuk surga, masuk neraka, pada akhirnya surga dan neraka juga fana. Ahlus Sunnah mengatakan kekal. Disebutkan dalam surat Al-Bayyinah apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau penghuninya aja kekal, berarti neraka apa surganya apa? Kekal. Jadi surga itu kekal, neraka juga kekal. Yang kedua, al-ibratu fil a'mali khawatimuha. Ibrah di situ diartikan apa nomor 2? Yang menjadi patokan. Ibrah asalnya pelajaran. Dalam amal itu adalah akhirnya. Akhirnya, makanya makin tua harusnya makin dermawan. Makin tua harusnya makin rajin ibadah. Jangan makin tua makin rakus dengan dunia. Itu udah tua pikirannya poligami aja. Udah tua ya. Harus banyak-banyak ibadah. Yang ketiga, man mata ala tauhidi, barang siapa yang meninggal dunia di atas tauhid, la yukhalladu finnar, dia tidak akan kekal di neraka. Wa ma'aluhul jannah, dan tempat kembalinya tetap surga. Akhirnya ke surga juga. Dia banyak maksiat, dia banyak dosa. Karena banyak dosanya dia masuk neraka. Tetapi dia orang beriman, tidak syirik. Setelah disiksa di neraka, akhirnya dia dikeluarkan dari neraka sesuai dengan jatah hukumannya. Tidak seperti keyakinan Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka, atau Mu'tazilah juga meyakini orang yang berbuat dosa besar kekal di neraka. Ahlus Sunnah mengatakan tidak. Berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada jahannamiyun, mantan jahannam. Ada orang yang disiksa di neraka sampai gosong, kemudian dilempar di sungai Al-Haya, sungai kehidupan, dia tumbuh lagi, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Kalau orang yang masuk surga nggak akan keluar lagi. Tetapi kalau masuk neraka, ada yang keluar, ada yang kekal. Siapa yang kekal? Kafirin, munafikin, mereka di neraka kekal. Adapun yang keluar, muwahhidin yang banyak dosanya. Orang yang bertauhid tapi banyak dosanya. Maka dosa-dosa selain syirik tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau hukum, Allah hukum. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Allah Maha Pengampun. Yang keempat,
Man mata ala syirki wajabat lahun nar. Barang siapa yang meninggal dunia di atas kesyirikan, wajib baginya neraka. Na'udzubillah. Ya, bab 4 paham takut kepada syirik? Kita lanjutkan bab yang kelima, ad-du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Ad-du'a artinya doa, maksudnya adalah berdakwah, mengajak, menyeru kepada syahadat la ilaha illallah. Ini menunjukkan ketinggian ilmu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bab pertama, bab kedudukan tauhid. Bab yang kedua, bab tentang apa? Bab yang kedua, keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni. Bab yang ketiga, barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya masuk surga tanpa hisab. Bab yang keempat, takut kepada syirik. Satu apa babnya? Tauhid, hakikat dan kedudukannya. Dua, keistimewaan. Tiga, barang siapa yang mengamalkan tauhid dia masuk surga tanpa hisab. Empat, takut kepada syirik. Setelah disebutkan tentang keistimewaan tauhid, takut kepada syirik, maka kita insya Allah semangat untuk menjadi orang yang bertauhid. Sudah kita bertauhid, apakah sudah selamat? Belum. Harus kita dakwah. Gitu. Harus kita dakwah. Kita sudah mempelajari, sudah mengamalkan, maka yang keempat, yang ketiga apa? Dakwah. Kan sudah kita lewati usul salasa. 4 kewajiban manusia. 1, ilmu. 2, amal. 3, dakwah. 4, sabar. Itu dia. Maka kita sudah tahu tauhid, mengamalkan tauhid, harus mendakwahkan tauhid. Mana dalilnya? Wal asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kita ini rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Cukup? Belum. Harus ditambah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wasiat mewasiati dengan kebenaran, wasiat mewasiati dengan kesabaran. Jadi harus dakwah kita ini. Gak bisa kita bilang masing-masing aja lah, lulu gua. Itu. Gak bisa. Harus berdakwah, harus mengajak. Lah kalau gak dakwah gimana? Rugi. La fi husrin, kata Allah. Masih dalam kerugian. Bagaimana mau dakwah? Saya nggak bisa dakwah. Dakwah mah gampang, cuman SMS doang. Ada pengajian nih di Jalan Sendong, gitu. Masjid At-Tauhid, Sabtu. Itu namanya dakwah, mengajak. Gitu, mengajak. Kita nggak bisa mendakwai langsung, ngajak suruh pada ngaji. Afwan, saya jauh jalannya, mudah antum di rumah aja gua jemput, gitu. Itu namanya apa? Dakwah. Tapi saya lemes gini, udah gampang, ntar habis ngaji sarapan bareng, gitu. Bayar masing-masing. Itu namanya dakwah, mengajak. Biar semangat, kasih gemblong, kasih ketan. Itu dakwah, itu mengajak orang biar semangat datang. Kalau hari ini nggak ada ya jangan sedih. Semoga Allah memberkahi dakwah kita. Dakwah itu begitu, tolong menolong, terus tolong menolong. Ini masjid Allah diramaikan.
Sebab orang yang sudah bangun udah wakaf tanah, sudah bangun. Kalau nggak ada pengajian, kosong, sepi, sian. Yang wakaf nanti ganjarannya dikit. Tapi kalau kita isi dengan pengajian, insya Allah berkah. Ya, bab yang kelima, dakwah. Dakwah kepada apa? Ila syahadati alla ilaha illallah. Dakwah yang pertama itu agar manusia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu dakwah. Ini amar ma'ruf yang paling ma'ruf, yaitu tauhid. Sebagaimana mungkar yang paling mungkar adalah syirik. Dalilnya, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Diulang. Pak Deden. Katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ini adalah sunnahku. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah, ay ila dinihi wa dari karomatih, mengajak kepada agamanya, kepada negeri kemuliaannya. Kita mengajak kepada surga. Ala basiratin, atas dasar basirah. Apa sih basirah? Ala ilmin wa burhanin syar'iyyin wa aqliyyin. Atas dasar ilmu dan bukti-bukti yang syar'i maupun yang akli. Jadi dalam berdakwah itu harus punya senjata. Apa senjatanya dakwah? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Qala Allah, qala Rasul. Begitu. Orang berdakwah itu seperti orang perang. Harus bawa senjata, bawa perisai. Perang untuk menyerang lawan, perisai untuk menangkis serangan lawan. Itu dakwah. Pedangnya apa? Ilmu. Pedangnya ilmu. Hujjah-hujjah. Begitu juga perisainya. Makanya orang yang berdakwah dipuji oleh orang Jawa. Kalau ada orang Jawa yang Jawa beneran, ngerti. Kalau Jawa udah blasteran, ya nggak tahu. Apa kata orang Jawa? Ngelurug tanpa bolo. Ada yang tahu artinya? Ngelurug tanpa bolo. Artinya menyerang tanpa bawa pasukan. Gak ada bolo, gak ada balanya. Gak ada bala tentaranya. Ngelurug tanpa bolo. Dia menyerang tanpa bawa pasukan. Menang tanpa ngasorake. Sebelumnya ngelurug tanpa bolo, menyerang tanpa pasukan. Sugih tanpa bondo, kaya tanpa harta. Bagaimana kaya kok nggak punya harta? Kaya ilmu. Itu dia.
menang tanpa ngasorake. Menang tapi tidak mempermalukan musuhnya. Gitu. Misalnya dai pertama Mus'ab bin Umair diutus oleh Nabi dakwah di mana? Yathrib, di Madinah. Sendirian Mus'ab tanpa bolo, gak pakai pasukan. Dakwah sana. Sugih tanpa bondo. Dia kaya Mus'ab, tanpa bawa harta, kaya ilmu. Mendakwahi. Kemudian 80 orang masuk Islam kurang lebih. Menang. Tanpa ngasorake, tanpa mempermalukan musuh lawan. Kan mereka kalah tuh ngikut sama Mus'ab bin Umair. Tapi mereka nggak malu, justru mereka bangga. Keluruk tanpa bolo, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasorake. Keren juga orang Jawa tuh. Namanya juga Jawa, jaga wibawa. Tidak boleh ta'assub, fanatisme, kesukuan. Itu. Yang penting Muslim saudara kita. Ala basiratin, ini dia. Jadi harus di atas basirah, ilmu. Gak boleh dakwah asbun. Apa asbun? Asal bunyi, jeletuk aja ngomong, pecas-pelecus, nggak ada dalilnya. Jadi ngomong tuh harus pakai ilmu. Kalau bilang ilmu, apa itu ilmu? Qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Itu ilmu. Firman Allah, sabda Rasulullah, dan perkataan para sahabat. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, yakni iqtada bi, orang-orang yang meneladaniku. Wa subhanallah, maha suci Allah. Yani unazzihullaha wa u'azzimu, aku mensucikan Allah dan mengagungkannya. Min ayyakuna lahu syarikun aw nadidun, maha suci Allah dari punya sekutu, dari punya tandingan. Allah bersih dari sekutu, dari tandingan. Dan Allah gak butuh sekutu. Itu karena Allah Maha Kuasa. Al-fawaidu, faidah yang diambil, wujubul ikhlas fi da'wati ilallah. Wajibnya ikhlas dalam berdakwah kepada Allah. Jadi dakwah itu harus ikhlas. Kalau ikhlas pasti sukses. Kalau ikhlas pasti sukses. Walaupun pengikutnya cuma 5 orang. Hingga orang yang ngaji, tapi orang ikhlas itu 5 jadi ulama semua. Nanti mereka yang berdakwah. Itu orang-orang zaman dahulu gak banyak-banyak, pengajian dikit, tapi mereka orang-orang yang ikhlas. Itu. Murid-muridnya pada jadi ulama. Seperti cerita katanya Mbah Darat Bangkalan apa mana, itu muridnya Ki Hasim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Padahal katanya dakwahnya cuman sholat subuh itu, ya, 2 rakaat itu. Sholat subuh berapa rakaat? 2 Mbah Yai. Itu. Udah besok tambah lagi. Sholat duhur 4 rakaat. Sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Gitu-gitu dong. Tapi murid-muridnya jadi pendiri NU, pendiri Muhammadiyah yang dakwahnya besar. Jadi keikhlasan orang berdakwah itu yang menyebabkan keberhasilan. Kata Syekh Albani, al-ikhlasu sirrun najah. Ikhlas itu rahasia kesuksesan. Ketika Umar bin Abdul Aziz bin Umar bin Khattab diangkat jadi khalifah, cucunya Umar bin Khattab, maka dia menulis surat kepada Salim bin Abdullah bin Umar, ahli fikih Madinah. Salim anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Umar, berarti sepupuan
cucu. Cucu. Kata Umar bin Abdul Aziz, saya diangkat jadi khalifah tanpa musyawarah dan tanpa persetujuan saya. Maka tolong kirimkan kepada saya kisah-kisah, nasihat-nasihat, keputusan-keputusan kakek kita Umar bin Khattab, agar saya menghukumi rakyat sesuai dengan keputusan Umar bin Khattab. Aku ingin mengikuti jejaknya. Kurang lebih begitu suratnya. Maka Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab menjawab, sudah sampai suratmu kepadaku dan aku sudah membacanya dan aku memahaminya. Adapun kalau engkau diangkat jadi khalifah tanpa persetujuan, maka hendaknya engkau berbuat ikhlas karena Allah. Maka niscaya Allah akan menolongmu dari arah yang tidak disangka-sangka. Adapun Umar, dia hidup bukan di zamanmu. Dan orang-orang yang ada di sekitar Umar tidak sama dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan seterusnya. Yang menakjubkan, nasihat agar ikhlas. Makanya ini dia pelajaran pertama apa? Wajibnya ikhlas dalam berdakwah. Orang ikhlas mah santai aja. Dakwah dipuji-puji orang, itu dielu-elukan, lu sih. Dipuji-puji orang ya biasa, jalan aja, nggak usah membusungkan dada. Sebaliknya, dakwah kemudian dihina-hina orang, maka jangan bersedih, jalan terus. Orang yang terus ikhlas, maka dia akan sampai pada tujuan. Yang kedua, semoga Allah mengikhlaskan kita semua. Yajibu an takuna da'watu ila Allah qa'imatan 'alal hujjati wal burhan. Dakwah kepada Allah harus tegak di atas hujjah dan keterangan. Harus pakai dalil. Ngomong agama itu bukan menurut saya sih yang awam. Bukan mau awam malah menurut saya. Orang awam mah jangan berpendapat. Menurut saya sih. Jangan menurut saya. Bagaimana firman Allah, bagaimana sabda Rasulullah. Yang ketiga, wujubul bara'ati minasyirki wa ahli. Wajibnya berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Wajib berlepas diri. Berlepas diri dalam perkataan. Jangan mengikuti gaya-gaya ngomongnya orang kafir. Berlepas diri dalam keyakinan. Berlepas diri dalam perbuatan. Seperti yang sudah kita bahas ketika membahas al-usul as-salasah. Yang keempat, la yasihul amalu illa muwafiqan lima ja'a bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Amal itu enggak sah kecuali sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan diterima amal kecuali sesuai dengan petunjuk Nabi. Terakhir, wujubut tanzihillahi amma la yaliku bijalali. Wajibnya mensucikan Allah dari apa-apa yang tidak pantas baginya. Seperti mengatakan Allah punya anak. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Allah itu bakhil. Maha suci Allah. Itu. Ada yang bilang Allah enggak tegas. Innalillah. Anaknya sakit, itu sudah diinfus, di oksigen, mati enggak, hidup juga enggak. Marah. Allah enggak tegas banget sih, gitu. Kalau mau mati, kalau mau hidup, hidup. Gitu. Dibilang Allah enggak tegas. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Inilah pelajaran kita dari bab 5, baru satu dalil. Kita lanjutkan dalil berikutnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya, semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.